Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu nih yang menurut aku sendiri ini tuh lumayan spesial karena beliau adalah salah satu guru favorit aku. Selain itu juga bintang tamu kali ini nih bintang tamu yang paling ditunggu-tunggu nih sama warga Semansa. Betul banget. Kira-kira siapa itu, Kak? Mari kita sambut Ibu Sri Wijayanti. Halo Ibu, selamat pagi. Oke, jadi mungkin Ibu bisa jelasin dulu ke teman-teman sosok seperti apa sih sebenarnya yang dari tadi kita bilang favorit kan dan saat ditunggu-tunggu. Mungkin bisa jelaskan dulu ke teman-teman, Bu. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya sih kalau dibilang istimewa agak berlebihan. Sama guru Semansa insya Allah hebat-hebat, keren-keren semua. Karena apa? Karena yang harus dihadapi juga anak-anak yang keren-keren gitu. Jadi ternyata memang tidak sederhana gitu untuk menghadapi anak-anak Semansa yang luar biasa, kreatif, cerdas, kemudian secara attitude bagus. Jadi itu PR buat para pendidik juga untuk jadi role model yang baik juga gitu ya untuk anak-anak ini. Kebetulan di SMA 1 itu Ibu dapat PR gitu ya, dapat tugas tambahan untuk menjadi Waka Bidang Humas. Seperti kalian tahu, kalau bicara humas, berarti itu kita akan ketemu dua sisi ya. Dua sisi yang sebetulnya tidak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang. Jadi humas itu harus bisa memfasilitasi gitu ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dari internal gitu, dari dalam maupun yang dari luar. Gitu. Dari luar contohnya apa nih ya? Kita tahu bahwa sekolah kita tuh harus banyak menjalin kerjasama, kemudian sudah pasti yang namanya sebuah institusi atau lembaga, gitu ya. Kalau ingin berkembang, ingin maju, dia harus mempunyai komit juga pada pihak-pihak lain seperti institusi atau lembaga lain, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, gitu. Itu yang eksternal. Satu lagi, yang internalnya itu ketika kita bisa mengakomodir gitu ya suara-suara dari dalam. Kita punya warga yang banyak gitu ya, dari tenaga pendidik, dari guru-guru, kemudian dari anak-anak sendiri yang jumlahnya luar biasa gitu ya, hampir 1000 kurang dikit ya. Jadi kita memang harus bisa bukan hanya memfasilitasi, hanya cukup mendengar gitu ya dari warga ini seperti apa sih ingin dibawa Semansa ini ke depannya gitu, dan bagaimana bisa menciptakan iklim yang sehat, yang nyaman buat anak-anak supaya mereka bisa berlama-lama di sekolah, dan harapannya ketika anak-anak ini nyaman ada di sekolah, mereka bisa mendapatkan yang dicari itu dengan lebih baik. Dalam hal ini ilmu tentunya gitu ya. Oke, itu dari Ibu tentang humas. Ternyata cukup banyak ya ternyata pekerjaan humas ini. Nah, mungkin karena kita pikir ini kan lumayan banyak ya, Bu. Kita pengen tanya nih, kok bisa sih Ibu ini menjadi humas di SMA Negeri 1 Metro? Yang dimana kan yang kita tahu humas ini identik sama cowok-cowok nih ya. Jadi menurut aku Ibu itu lumayan keren dan bahkan sangat keren karena bisa menjabat di Wakak Bidang Humas ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu? Ya, poinnya apa ya? Sebetulnya kita nggak boleh bicara gender sebetulnya ya. Iya, atau bahkan ya udah kalau kita ambil sisi positif, ternyata wanita itu kalau dibilang emansipasi ya boleh, tapi tetap kembali ke hakikat wanita lah ya gitu. Jadi termasuk ke siswi nantinya nggak boleh nyerah duluan gitu. Jangan pernah berpikir kalau wanita itu di nomor 2 gitu ya. Jadi tetap di nomor 1. Kemudian tadi gimana maksudnya? Kok bisa Ibu ini menjabat di bidang humas di SMA Negeri 1 ini? Gimana sih Bu perjalanannya gitu? Proses awal ya ketika Ibu masuk di SMA 1 sudah pasti sebagai ASN, tugas Ibu adalah mendidik dan mengajar.
Itu tugas pokok sih sampai hari ini, itu tugas pokok. Tapi humas, jabatan humas itu hanya tugas tambahan, gitu ya, hanya amanat yang diberikan oleh lembaga ini untuk bagaimana kita bisa menjalankan, gitu ya, menjalankan fungsi sosial, gitu ya, SMA 1 dari tadi Ibu katakan di awal, baik eksternal maupun internal. Jadi kalau ditanya, kok bisa ya Ibu gitu, nah mungkin gak ke Ibu tanyanya gitu ya. Mungkin ini amanat, ketika Ibu tidak minta, ingat ya bahwa ada satu fase gitu, ketika manusia itu diberikan amanat, ada satu fase ketika kita itu akan diberikan amanat. Samalah dengan kalian yang hari ini ada duduk di hadapan Ibu juga, kita sedang diberi amanat, dan saat kita diberi amanat mungkin PR-nya adalah bagaimana menjaga amanat ini baik-baik agar orang-orang di sekeliling kita yang mempercayakan kita itu tidak kecewa. Itu satu. Jadi kalau ditanya kok bisa, mungkin secara prestasi yang lebih baik juga banyak gitu kan, mungkin dari penilaian mungkin, atau dari pandangan-pandangan baik lingkungan, pimpinan gitu ya, mungkin dianggap oh iya ini bisa nih mungkin diberi amanat untuk bidang humas, mungkin itu. Tapi kalau yang lebih baik, Ibu percaya tadi Ibu katakan di awal bahwa guru semansa itu keren-keren gitu. Tadi kan sudah kita dengar nih Bu, Ibu dulu waktu awal masuk Semansa ini sebagai ASN, dan sama nih amanahnya setahun untuk mengajar untuk siswa-siswa Semansa kan. Iya. Ibu sendiri sekarang ini mengampuh pelajaran apa dan kelas berapa Bu yang diampuh? Ibu ngajar bidang studi yang kalau anak-anak bilang dari lahir gue udah bisa gitu kan. Apa tuh Bu? Gitu. Ibu ngajar bahasa Indonesia, sastra dan bahasa Indonesia, dan untuk saat ini di 2023-2024 untuk kelas 12 gitu. Dan kurikulumnya beda ya, kalau di kita tahu bahwa di SMA 1 ini ada 2 kurikulum yang sedang diberlakukan. Untuk kelas 10 dan 11 itu di Merdeka, dan untuk kelas 12-nya masih itu fase akhir ya di kurikulum 13 gitu. Asik dan seru ngajar bahasa Indonesia itu gitu ya, karena kita tahu bahwa kita menggunakan banyak bahasa, banyak ragam gitu ya, maka kita kenal moto, gunakanlah bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar gitu. Oh berarti ada yang nggak baik dan nggak benar dong gitu. Sebetulnya nggak gitu ya, tapi ada bahasa-bahasa yang memang oke, ini aman nih digunakan di konteks yang tidak formal, tapi saat ini saya dalam konteks formal, maka saya harus pakai yang lebih formal. Nah itu yang asik di situ, ketika kita bisa mengondisikan kapan, di mana, dengan siapa kita berbicara. Nah itu PR Ibu gitu, dan Ibu ingin anak-anak Semansa ini punya kompeten yang baik untuk berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Itu PR Ibu. Oke. Berarti keren banget ya ternyata Bu. Wewe ini punya banyak banget job desk di SMA Negeri 1 Metro termasuknya. Oke, nah selama Ibu menjadi humas maupun menjadi guru di SMA Negeri 1 Metro itu kan pasti udah melewati berbagai banyak sekali pengalaman. Nah dari sana pengalaman Ibu selama menjadi humas dan guru di SMA Negeri 1 Metro itu kayak gimana sih kendala-kendala yang pernah dialami Ibu di SMA Negeri 1 Metro ini? Oke, baik. Yang namanya pekerjaan itu pasti ada konsekuensi semuanya ya. Apapun lah yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Yang Ibu temukan kalau di sebagai ASN, sebagai guru, sudah pasti sama lah, hampir semua guru menghadapi sesuatu yang sama. Tantangannya adalah bagaimana sih kita membuat anak-anak ini menjadi lebih baik. Itu sih sederhana tapi tidak juga terlalu mudah gitu ya, karena nilai plus atau nilai suksesnya seseorang menjadi guru itu sebetulnya adalah ketika anak-anak itu hari besoknya akan lebih baik daripada hari ini gitu ya. Banyak faktor yang menentukan itu. Kemudian kalau di humas, PR humas itu mungkin tantangan lebih dari luar gitu ya. Bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan baik dari berbagai pihak. Nah itu PR gitu, karena tidak semua
yang kita harapkan bisa terwujud. Belum lagi konsep kita gitu ya sebagai lembaga di SMA 1 ini, kita tahu kita punya visi misi yang kadang gitu ya, visi misi kita ini juga tidak akan sama dengan pihak luar. Oke, kalau dari dalam Ibu rasa tidak ada tantangan gitu, tidak ada tantangan yang berat. Artinya kalau masalah itu pasti ada gitu ya, karena kita tahu ya hidup itu kan sebetulnya adalah manajemen masalah. Iya, betul, betul. Mungkin kalau hari ini, halo Ibu tanya gitu, adakah yang nggak punya masalah gitu? Rasanya aneh ketika dia bilang, oh aku oke, aku fine gitu. Ketika dia bilang oke, fine, pasti dia sudah berhasil memanajemen masalahnya gitu. Karena sekali lagi kita memang hidup itu adalah proses bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah. Harapannya gitu ya, masalah itu muncul untuk membuat kita jadi lebih baik. Jadi jangan lari dari masalah gitu ya. Catatannya, oke, masalah yang paling berat yang Ibu hadapi adalah ketika harus membuat kredibilitas sekolah kita ini di luar tetap baik gitu ya. Bagaimana orang-orang itu bisa, terutama nih keluarga besarnya Semansa, dalam hal ini adalah wali murid, kemudian pihak-pihak lain yang memang sudah kita jalin silaturahmi dengan baik, bagaimana kita bisa mempertahankan kepercayaan mereka terhadap kita gitu. Kredibilitas kita di mata masyarakat itu sangat baik. Ketika orang tua kalian gitu ya bisa mempercayakan kalian ada di sini, pasti karena dia tahu ini tempat yang baik untuk anak-anaknya. Nah, bagaimana humas dalam hal ini bisa menjaga, bisa mengomunikasikan banyak hal pada mereka sehingga mereka percaya bahwa anak-anak mereka tuh aman di sini. Itu untuk internalnya. Untuk eksternal juga gitu. Bagaimana pihak luar itu baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, kemudian dari tokoh masyarakat, lagi lembaga pemerintahan, lalu pihak-pihak swasta juga bagaimana bisa percaya dengan lembaga kita, khususnya SMA 1 ini, bahwa apa yang mereka amanatkan pada kita itu bisa kita jaga dengan baik. Mungkin itu tantangan yang berat adalah bagaimana bisa mempertahankan, menjaga gitu ya, menjaga itu lebih berat bahkan gitu, nama baik sekolah kita. Gitu. Berarti cukup berat banget ini kalau setelah kita dengarkan ceritanya Iya. Bu Wiwi ini, benar-benar tidak bisa diremehkan bagi pekerjaan humas kali ini ya. Selain humas dan guru Bu, yang aku tahu ini Ibu ini juga sering menjadi pemateri ya di setiap event-event acara-acara baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berarti kan kalau menjadi pemateri ini dia harus punya public speaking yang bagus nih. Nah, menurut Ibu itu public speaking tuh apa sih Bu, dan seberapa pentingnya bagi masa depan kita? Iya. Alhamdulillah gitu ya ketika ada pihak-pihak yang masih mempercayakan Ibu untuk ayo dong bantu gitu ya, tapi sederhana aja gitu ya, hanya untuk hal-hal yang tidak berat gitu, tapi kita tahu bahwa kalau kita mau berbagi dalam hal apapun, insya Allah itu akan bertambah yang kita miliki gitu ya. Dalam hal ini ilmu nih, oke, ada ilmu nih sedikit gitu yang Ibu punya. Kalau tadi maaf, Ibu bilang anak apa adik ya? Ibu agak bingung nih di sini nyapanya. Gak apa-apa Bu, anak Iya, adik anak juga aja apa-apa. ya. Iya, kalau tadi dikatakan Ibu punya public speaking, ya itu modal lah, semua insya Allah punya gitu ya. Tapi ilmu nih, Ibu akan tanya dulu materi apa nih yang diminta gitu. Sedikit tapi bisa dibagi, nanti akan nambah gitu. Kenapa? Ketika Ibu bagikan ilmu itu ternyata tanpa Ibu sadar, Ibu ada dalam konteks sedang belajar juga gitu. Kemudian ketika orang percayakan Ibu untuk menjadi pemateri, kan otomatis Ibu harus persiapkan diri dong. Nah, itu yang dikatakan bahwa jika Anda gitu ya diminta untuk memberikan sesuatu pada banyak orang, berarti Anda harus siapkan dulu banyak bekal yang harus dibagikan. Tanpa sadar di situ kita sedang menambah apa yang kita miliki. Itu alasan. Dan lalu tadi ditanyakan public speaking itu apa sih gitu ya. Public speaking itu sebetulnya adalah teknik sebetulnya. Teknik ketika kita harus menyampaikan ke banyak orang gitu ya, menyampaikan ke banyak orang tentang sesuatu. Jadi sebetulnya itu teknik yang paling efektif. Bayangkan dong kalau kita harus menyampaikan sesuatu informasi
by person gitu ya, satu orang butuh banyak waktu gitu, banyak tenaga. Tapi ketika yuk kumpulkan banyak orang nih, ada beberapa komunitas berkumpul, oke, hari ini sampaikan ya tentang satu materi tentang disiplin misalnya. Cukup dengan berdiri di hadapan banyak orang, oke, disiplin bla bla bla, selesai gitu kan. Itu public speaking, berbicara di muka umum dengan tujuan tertentu, dengan audiens yang sudah ditentukan, dengan topik yang juga sudah ditetapkan gitu. Dan yang asik adalah itu tadi gitu, kita bisa menyampaikan, bisa sharing, berbagi dalam waktu satu momen untuk banyak orang bisa tersampaikan. Lalu apa dong yang harus disiapkan? Ibu yakin semua orang bisa gitu. Kalau dia mau belajar semua bisa untuk public speaking itu. Yang penting mungkin kita siapkan dulu banyak baca gitu kan, sehingga cukup wawasan kita untuk dibagikan. Kemudian mungkin skill atau teknik berbicara, intonasi, kemudian bagaimana kita bisa mengondisikan audiens, itu skill-skill itulah yang kita perlu perhatikan saat kita harus melakukan berbicara atau dalam hal ini public speaking di depan forum gitu ya. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Gestur, banyak hal sih, ekspresi, tapi percayalah dengan jam terbang yang cukup gitu ya, dengan banyak berlatih, itu semua kita pasti bisa. Artinya kembali ya, kalau kamu mau belajar pasti bisa. Maka sebagai guru bahasa dalam hal ini, ibu juga sering minta anak-anak, ayo dong latih yuk public speakingnya dari komunitas terkecil gitu kan, dari komunitas terkecil. Kemudian dari situlah kita mulai bunuh nih yang namanya demam panggung. Dari komunitas kita yang diskusi nih 10 orang, ternyata asik ya, 10 orang saya relax, mulai nambah 20 sampai akhirnya satu kelas. Di satu kelas kok asik ya saya bicara di depan kelas gitu, nanti nambah lagi dan seterusnya. Jadi jangan pernah menghindar untuk berlatih bicara di depan forum gitu. Itu bekal kita, karena pasti ada satu fase ketika kita harus menyampaikan pesan gitu ya di depan umum. Dan yang pasti pesan yang kita sampaikan itu harus bisa diterima dengan baik oleh mereka, dan itulah modal untuk public speaking. Tadi Ibu katakan kuasai dulu gitu ya tekniknya, kemudian materinya, dan yang paling asik adalah ingat bahwa ketika kita berbagi hal baik itu akan pulang lagi ke kita. Gitu. Betul, apapun yang kita tanam pasti itu yang kita Setuju. itu Tuai. Betul, setuju. Berarti itu public speaking tuh modal dasar untuk menjadi suatu pemateri ya Bu, sehingga pendengar itu tuh tertarik nih buat mendengarkan betul. materi yang dibawa oleh pemateri kali ini. Tapi di beberapa kesempatan aku itu sering banget ngelihat ibu untuk menjadi pemateri di bidang public speaking. Nah sebenarnya setelah denger nih dari cerita-cerita ibu, aku tuh sampai nggak heran loh kenapa ibu bisa jadi pemateri di public speaking, karena jujur setiap kata yang ibu keluarin tuh menurut aku itu memotivasi banget bagi kita semua. Jadi sebenarnya tuh jadi menurut aku sendiri ternyata public speaking itu sepenting itu. Setelah aku melihat Bu Wiwi itu ternyata sangat seru berbicara sama Bu Wiwi, mengandung banyak sekali motivasi dan ya pasti nada-nadanya juga dari teknik kita berbicara itu juga mempengaruhi lawan. Oke, nah dari pengalaman ibu nih yang mengisi materi dari public speaking aja ya Bu, misal. Nah ada nggak sih Bu pengalaman yang mungkin menjadi salah satu yang berkesan bagi ibu, entah pengalaman yang mungkin buruk atau mungkin sangat baik, saking baiknya itu ibu jadi teringat sampai saat apa besok. nih? Pengalaman yang di mana nih? Pengalaman hidup atau pengalaman saat ini Bu? Pengalaman saat menjadi pemateri. Iya, Saat jadi pemateri. pemateri. Ya, yang Apakah ibu paling menemukan- benar-benar membuat ibu tuh teringat selalu Oke, gitu. baik. Iya. Ya. Pasti ada gitu ya. Ada beberapa momen yang ketika ibu memberikan materi, lalu ibu dapat kesan gitu. Banyak kegiatan gitu yang ibu sudah lewati ketika ibu harus menjadi pemateri. Ini kalau ditanyakan yang paling berkesan, belum lama ini ibu mengisi materi waktu itu latihan kepemimpinan dengan pesertanya mahasiswa, audiensnya mahasiswa. Jadi itu kegiatan berlangsung selama 3 hari. Di hari pertama si mahasiswa ini menghampiri ibu.
Dia bilang begini, Ibu, setelah ini apakah kita akan ada akan harus melakukan presentasi di hadapan peserta lainnya? Oh iya, tentu saja. Itu jadi tujuan utama dari kegiatan ini, gitu kan. Kebetulan di materi itu ada satu event ketika si peserta harus bisa presentasi. Bu, jujur, saya orang yang nggak percaya diri, saya orang yang kalau bicara itu tiba-tiba di muka umum jadi gagap dan blank. Saya tidak tahu harus bicara apa. Itu yang dia sampaikan setelah ibu selesai menyampaikan materi. Dia ikuti ibu, gitu kan. Kemudian dia sampaikan itu, ibu bilang ini, kamu harus coba percaya sama ibu. Kalau di konteks itu bukan dipanggil ibu ya, tapi dipanggil kakak. Percaya dengan kakak bahwa kamu bisa. Itu mahasiswa loh. Gitu. Dan mahasiswanya bukan tingkat pertama, tetapi justru sudah mendekati semester kelima kemarin itu seperti itu. Ibu yakin saya bisa? Dia minta penguatan ternyata. Ibu yakin kamu bisa? Oke. Kemudian masuk di hari kedua. Di hari kedua ibu lihat kita diskusi. Diskusi kelompok itu jumlahnya nggak banyak gitu. Itu jumlah peserta 300 lebih waktu itu. Nah, dia sudah membayangkan bahwa kalau saya harus bicara di hadapan 300 orang, saya nggak sanggup. Mungkin itu yang dia bayangkan. Kemudian dari kedua ibu coba diskusi dan ibu minta dia mewakili kelompoknya untuk sampaikan di hadapan waktu itu belum 300 karena kita dibagi kelas kecil. Dia sampaikan, benar, yang pertama dia tampil itu dia lakukan adalah menggaruk kepalanya. Yang kemudian entah di bagian badan mana dia merasa jadi tidak nyaman, ibu dampingi, oke, kamu mulai dengan membuka. Ya. Sebetulnya dia orang yang kalau secara relax, personal itu dia lancar bicara gitu. Maka teman-temannya pun sebetulnya support dia untuk menjadi wakil di kelompoknya. Tapi entah kenapa itu yang namanya demam panggung gitu. Dan itu yang ibu tahu, oh begini nih demam panggung. Oke, ibu di belakangnya ibu, ayo mulai dengan berikan, ibu kasih tips gitu kan, ibu support di belakang lancar dia menyampaikan apa yang sebenarnya sudah disiapkan. Oke, selesai ini di komunitas kecil. Ternyata yang luar biasa di hari terakhir penutupan dia ditunjuk oleh teman-temannya untuk mewakili seluruh mahasiswa menyampaikan kesan pesan selama kegiatan 3 hari. Dan kamu tahu apa yang dia sampaikan pertama kali? Saya tidak menyangka bahwa saya orang yang tidak percaya diri, hari ini saya bisa berdiri di hadapan teman-teman semua, di hadapan Bapak Rektor, dan entah kenapa hari ini saya merasa sangat nyaman. Itu aplausnya luar biasa buat mereka semua. Karena dia sudah menjudge dirinya bahwa, lah aku ini apa? Gitu. Nah ternyata gitu ya, ini ibu dapat kesan. Dan kenapa sampai hari ini ibu jadi ingat? Kalian harus tahu, kita itu ada yang namanya self-talk gitu ya. Ada kata-kata yang kita sampaikan ke diri kita sendiri, dan yang harus diucapkan itu adalah kata-kata yang positif. Gitu. Dan kita tahu bahwa kata positif yang dikeluarkan itu adalah energi positif. Jadi jangan pernah membuat self talk itu berbicara dengan diri sendiri itu dengan yang negatif. Satu contoh, sebelum naik ke forum, dia sudah katakan, saya bisa, saya keren, saya mampu. Itu yang dia katakan bocoran setelah turun dari mimbar. Kak Wiwi, saya ternyata bisa membunuh ketidakpercayaan diri saya selama ini, dan itu yang menurut dia adalah momen luar biasa buat dia, karena dia langsung orang yang nggak percaya diri, orang yang kadang mungkin juga agak-agak dibully dengan teman-temannya karena nggak pernah bicara serius, itu bisa menyampaikan mewakili semua mahasiswa di depan rektornya, di depan narasumber yang nggak sedikit dengan keren gitu. Jadi sekali lagi pesan ibu juga untuk anak-anak semansa, yaudah kita semua lah gitu ya, termasuk ibu juga, itu berikan self talk yang baik gitu ya. Kamu orang keren loh, kamu pasti bisa, kamu mampu. Nah itu positif itu yang kita tanamkan ke diri kita, dan itu yang memberi kekuatan gitu ya. Hindari yang namanya self talk negatif, aku nggak bisa gitu ya. Itu hindari yang seperti itu, aduh aku nggak mampu, enggak deh jangan aku. Nah itu hindari. Ketika orang menunjuk itu insya Allah itu amanat gitu ya. Jadi ya sudah, siapkan itu, beri support gitu. Oke, kamu bisa, kamu pasti siap gitu.
kalau cerita ini nih yang berkesan nggak cuma Bu Wiwi doang Iya. ini, kita yang Kita dengerin jadi juga kayak aku aja merinding tau. wow Bu. gitu. Ya, wow Merasa banget, kayak keren banget. keren banget kakak ini berarti untuk Iya. membangun suatu kepercayaan diri yang sulit buat orang-orang yang jarang banget bicara serius itu kan sungguh-sungguh bener-bener kayak Sebuah tantangan tantangan besar Nah. gitu kan. termasuknya ya Bu ya. Oke, dari situ sendiri ya Bu, mungkin dari aku sendiri juga aku ada pertanyaan. Kan tadi kan Ibu bercerita kalau misalnya kita harus melawan rasa ketakutan kita sendiri agar tidak terjadi demam panggung. Mungkin ya Bu, ada beberapa orang ini yang dia itu tuh tidak demam panggung. Tapi ketika dia berada di atas panggung, dia memang nggak punya kata-kata untuk disampaikan. Dia bingung gitu loh Bu. Kayak misal tiba-tiba dikasih sebuah topik dan dia harus menjelaskan topik tersebut, itu kan menurut aku sendiri itu tuh suatu tantangan yang lumayan besar Ibu. Nah itu mungkin Ibu bisa kasih tips and trick gak Bu untuk Melawan memberikan solusi, rasa ya. takutnya juga itu Oke, kan. Ketika orang harus public speaking nih, bicaranya berarti karena di publik tadi tiba-tiba hilang blank. Sebetulnya sebelum kita bicara di forum udah pasti ada persiapan dong, gitu kan? Nah, perkuat nih materi. Saya ini bicara di forum mau nyampaikan apa? Orang yang bicara di forum itu pasti punya tujuan. Oke, buat dulu tujuannya, buat konsep. Tetapi orang yang punya banyak bekal gitu ya, ketika kamu suka baca, kamu suka dengar-dengar informasi, itu bekalnya cukup nanti gitu, wawasannya cukup, tinggal match kan dengan konteks saat harus bicara itu apa. Kumpulkan tanpa kita sadari sebetulnya gitu ya. Memori kita itu nanti akan kerja terus dia akan secara otomatis gitu ya, di forum itu kita bisa ngalir. Jadi modalnya tadi persiapkan dulu nih ketika akan bicara, ketika blank, benar kalau tadi dikatakan sudah siap, sudah oke semua dari bawah gitu, tapi tiba-tiba demam itu sebetulnya tanda kutip ya demamnya, jadi deg-degan, jadi gemeteran gitu kan, itu pasti sebetulnya muncul karena kita nggak siap, tapi ketika kita siap, insya Allah itu bisa gitu, disikapi dengan baik. Maka banyak-banyaklah baca, banyak ngobrol hal-hal yang mungkin kalau hari gini anak-anak tuh yang viral gitu ya. Kalau dulu tuh orang yang bilang populer, fenomenal. Kalau hari ini apa sih yang viral hari ini gitu. Tapi ya kita pilih juga sih. Semua sekarang kan jadi viral ya. Iya Iya betul-betul. Yang negatif aja jadi viral gitu kan. Nah, ya udahlah kita lihatnya yang oke-oke aja, yang keren-keren aja yang kita lihat gitu. Yang kayaknya kalau dibagi aman nih gitu. Jadi sekali lagi yang namanya demam panggung itu bisa diantisipasi dengan kesiapan kita baik fisik maupun secara psikisnya gitu ya. Secara psikis itu memang nomor satu. Jadi ibu ingat kalau dulu anak-anak tuh ada pesan dari ibu, ingat ada pesan dari guru-guru ibu akan bilang gini kalau kita mau bicara di depan forum, udah maju aja, anggap aja yang di depan kamu itu patung gitu. Jahat sih sebetulnya kalau menurut ibu gitu ya, ketika menganggap orang yang sudah siap, saya nunggu sesuatu dari Anda gitu ya, kok sih kita menganggap dia patung, jahat banget gitu. Iya. Atau bahkan udahlah anggap aja nggak ada orang di depan kita, ih jahat, terus kita ngapain dong gitu kalau di depan kita patung dan orang gitu. Jadi malah kita yang hopeless gitu, nggak punya harapan. Padahal kita berdiri di sini, saya punya harapan loh, ingin bagi sesuatu gitu. Jadi jangan pernah anggap itu. Lihat aja, kalau perlu sesekali lakukan eye contact dengan audiens gitu. Lihat aja mereka tetap, oh ini orang-orang yang keren di depan saya, berarti saya harus beri sesuatu yang baik buat mereka gitu. Itu untuk menenangkan. Kemudian kalau yang sederhana ya udah pastilah tarik napas panjang gitu kan sampai rileks, kemudian senyum. Kadang-kadang kita lupa senyum, padahal senyum itu membuat kita sangat nyaman gitu. Ketika nervous tuh pastilah gitu ya, semua orang pasti nervous, deg-degan, detak jantung tuh jadi lebih, itu pasti. Tapi ketika coba kita alihkan, oksigen lebih banyak masuk ke otak kita, itu kita lebih nyaman. Jadi orang yang gelisah, nggak nyaman, itu pasti oksigen dia kurang. Jadi supaya maksimal dapat oksigennya, tarik nafasnya lebih panjang. Tariknya pakai hidung, buangnya pakai mulut, gitu kan.
ulang lagi sampai relax, terus senyum, ternyata indah ya gitu, ternyata asik nih gitu. Sejauh ini setelah kita membicarakan public speaking itu ya Bu, dari cerita-cerita tadi itu sebenarnya public speaking itu penting mau di jenjang apapun dan dimanapun. Betul. Menurut perspektif Ibu sendiri nih, seberapa penting sih public speaking ini buat kedepannya dan kesuksesan kita di masa depan gitu? Oke, baik. Sekali lagi ya, Ibu tegaskan dulu, public speaking itu kan teknik berbicara di muka umum gitu ya. Dan memang nggak sederhana gitu. Kita harus berhati-hati dalam meluncurkan kalimat, memilih kata gitu ya. Dan yang pasti bagaimana pesan utamanya itu bisa sampai. Jangan kita bicara di forum, kok nggak ada yang ditangkap ya sama audiens, itu sayang gitu. Minimal 1-2 pesan bisa diterima gitu oleh mereka. Kemudian sejauh mana nih pentingnya gitu ya tadi ya? Iya, pentingnya. Pentingnya, oke. Sebagai pelajar gitu ya, khususnya sekarang kan levelnya SMA, kita menghadapi satu momen ketika kita harus bicara di depan kelas. Oh ternyata kita dipilih nih jadi pengurus ekskul, berkembang nih keluar kelas. Oh dipilih lagi nih untuk pengurus OSIS, berkembang lagi. Wah mewakili rekan-rekan dong satu sekolah gitu. Tantangannya lebih berat nih, orang-orang mempercayakan amanatnya pada kita untuk disampaikan ke pihak-pihak yang lain. Berarti penting banget dong gitu, bisa menyampaikan pesan orang banyak melalui kita gitu. Belum lagi nanti setelah SMA, nih SMA jadi ajang latihan nih gitu. Ibu selalu bilang sebagai guru bahasa, ayo kamu harus punya modal ya untuk berbicara, dalam hal ini public speaking tadi gitu, karena audiens kita akan lebih luar biasa lagi di kampus. Di kampus secara labelnya itu mahasiswa gitu ya, mahasiswa udah paling tinggi dong. Kalau udah kata maha tuh udah levelnya yang akhir nih. Siswa, wah siswa paling akhir. Berarti nggak main-main gitu. Ini saya bicara dengan orang-orang intelektual. Suaranya mahasiswa itu didengarnya nggak cuman kalangan masa yang menengah ke bawah loh, bahkan ke levelnya orang nomor satunya di negeri ini pun dia nggak sederhana ketika mendengar argumennya dari mahasiswa gitu kan. Itu pertimbangannya luar biasa. Maka ibu latih gitu. Yuk dong kalian yang mulai dari level SMA ini latihan yuk, kita bicara di forum, dalam hal ini public speaking, itu kita latih. Terus aja berlatih bicara dengan baik di hadapan orang yang tidak sedikit. Itu perlu jam terbang gitu. Tadi kembali lagi kepentingannya. Satu, nanti di kampus gitu ya, kita nggak hanya cuman bisa modal menulis, modal kita sebagai mahasiswa adalah modal berbicara juga. Bagaimana kamu harus mempertahankan kalau dalam ini mungkin hasil penelitian seorang mahasiswa tuh ada tugas akhir gitu ya. Tugas akhir itu nggak hanya melulu dengan tulisan lewat skripsi misalnya, tapi bagaimana kita bisa berargumentasi secara lisan gitu. Jadi sangat penting itu di level kampus mahasiswa, belum nanti terjun di masyarakat dong gitu. Apalagi kalau oke deh nggak masyarakat, saya nggak orang penting di masyarakat, tapi di dalam keluarga juga kita perlu sebagai wakil keluarga, sebagai ibu, sebagai wakil masyarakat apalagi gitu kan. Nah itu penting gitu. Jadi ketika sekelompok orang berkumpul itu harus ada satu orang yang bisa mengarahkan mereka. Ini kita kumpul, gak ada satu orang yang berdiri untuk memandu, itu kacau. Mau formal, mau tidak, coba deh kamu kumpul 10 orang deh gitu diskusi. Gak ada yang mencoba untuk memimpin, dalam hal ini berarti dia coba modal public speaking gitu. Kita kumpul di sini untuk apa? Nah itu harus ada yang berdiri. Kalau tidak ada yang jadi pemimpinnya di sini gak ada gitu kan. Ini orang bicara masing-masing, nggak jadi dong kita kumpul ngapain. Pun susah. Pun itu tidak formal ya, informal, ulang tahun nih gitu ya. Nggak ada yang muncul satu orang untuk memandu gitu kan, nggak jalan, nggak jadi acaranya gitu. Iya, Nah itu tingkat kepentingannya di situ bahwa ya dong kita sebagai seseorang ternyata public speaking itu beda tipis lah juga jadi leader gitu. Leadernya apa? Ya kalau MC ya memimpin acara, mandu acara. Public speaking ya ini mandu nih
si audiens mau dibawa kemana, mau dikasih apa, gitu. Itu jadi sangat penting karena itulah satu teknik berbicara yang sangat efektif, efisien, dengan satu momen, dengan banyak audiens, kita bisa mengarahkan mereka ke satu tujuan yang diharapkan. Gitu. Waduh, ternyata keren banget ya. Aku sebenarnya ya Bu, dari tadi mendengar penjelasan penjabaran dari Ibu tuh aku speechless banget. Ternyata Ibu tuh mempunyai skill public speaking yang menurut aku itu udah berada di level yang lumayan lah Bu. Wow, Nah, itu. lumayan Bu. Nah, Nah. di sini aku sebelumnya mau tanya nih Bu, apakah Ibu tuh sebelum mencapai di level yang sekarang, apakah Ibu pernah mengalami kendala dalam berpublic speaking ketika waktu SMA masih grogi atau kayak mana kayak Masih gitu? nervous itu kan Bu. Pasti nggak ada yang tiba-tiba sep gitu ya, semua Iya, pakai betul. proses gitu, semua pakai proses, percayalah. Ibu orang yang nggak percaya diri sebetulnya gitu ya, sangat tidak percaya diri, terutama ketika di SD belum terlalu ya, kalau SD itu masih kesempatan untuk ini memang agak terbatas. Sampai SMA pun ibu masih menjadi orang yang nggak percaya diri. Jujur, sebetulnya nggak boleh, nggak bagus ya untuk dicontoh. Tidak percaya dirinya itu lebih dari sisi bukan ketidakmampuan yang dimiliki, tapi justru dari sisi yang sangat menyedihkan yang dulu ibu malu sih sebetulnya mau bicara, tapi nggak apa-apa gitu ya. Hari ini kamu nggak boleh kayak gitu. Oke, Dari Bu. sisi ekonomi gitu. Jadi karena ibu dari keluarga yang serba dibatasi, bukan terbatas, serba terbatas. Oke, sementara teman sudah punya A sampai Z, ibu baru sampai punya A sama B, itu sebetulnya nggak boleh jadi alasan ya. Tapi karena dulu masih berpikirnya masih sangat Labil. stabil ya, kali SMA itu di kelas 1 SMA, kalau dulu kelas 1 gitu, kalau sekarang kelas 10. Jadi kebetulan ibu berasa bahwa ibu adalah orang yang nggak percaya diri ketika satu hari ibu ikut kalau SMA itu ibu ikut ekskulnya softball. Softball. Softball itu modalnya ternyata nggak sederhana gitu ya, harus beli glove gitu kan, minimal beli kostumnya nggak murah. Nah disitulah ibu merasa nggak percaya dirinya lebih dari sisi ekonomi. Ketika teman-teman udah punya glove masing-masing dan ibu nggak punya, tuh ibu yang di pinggir lapangan. Aduh. Nah sebetulnya itu nggak modal pertama ya, karena ada fasilitas juga yang dimiliki. Tapi ketika mereka dengan bangganya, oh aku punya glove baru gitu kan, di situ ada sedih dan itu merasa kok saya jadi terpuruk ya di pinggir lapangan gitu kan. Tapi ternyata satu momen oke, tanding dan ibu berhasil gitu ya, memberikan poin-poin tambahan gitu, terus dikasih posisi yang menurut orang ini posisi ini nggak sederhana loh, dipercayakan itu, terus berlahan tumbuh, oh ternyata materi itu bukan segalanya loh gitu, dan di situ percaya dirinya mulai tumbuh gitu. Jadi itu sih yang awalnya ketidakpercayaan diri itu muncul dari sisi yang ternyata nggak penting. Jadi hari ini kalau kita bicara materi, udahlah buang ke laut aja gitu ya. Yang penting pupuk kemampuan dulu, potensi dulu yang dipupuk, dan ternyata kepercayaan diri itu munculnya juga dari orang-orang di sekitar kita. Ketika oke, kamu mampu, kamu besok tugas ini ya, kamu ini posisi kamu ternyata di sini nih aman gitu. Dan tanpa kita sadari terus tumbuh plus banyak-banyak gabung di komunitas, banyak-banyak bergabung dengan sahabat yang punya visi baik gitu, buat apa ya, satu kondisi ketika kita itu menjadi orang yang tidak antisosial gitu ya. Kalau kamu sudah ansos tuh biasanya sih bukan melulu orang sombong ya, tapi karena tidak percaya diri tadi. Itu ibu alami ketika ibu menyendiri di pojok lapangan, tapi tiba-tiba dengan di balik itu nggak terpuruk lama-lama. Oke, aku nggak punya itu, nggak punya ini, tapi punya skill yang aku punya, dan ternyata itu dibangun oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa jadi orang yang punya percaya diri. Jadi percaya diri itu nggak melulu dibangun dari dalam, tapi juga dari orang-orang sekeliling kita. Makanya kita butuh support system. Support system itu dapatnya dari orang-orang yang di sekeliling kita yang punya tujuan sama gitu. Kalau sekarang itu apa? Circle ya. Iya, Oh, circle. circle. Oh, satu circle gitu ya. Ya, tapi ya cari aja ya kemanapun boleh. Tapi yang paling nyaman mungkin itu yang dipupuk dengan baik. Jadi itu momen ketika ibu merasa dulu nggak percaya diri. Lalu
kita sadar bahwa kita harus bangkit dong gitu, nggak boleh kasihan dong orang tua, dan kenapa sih kok kita nggak bersyukur ya gitu, setelah lihat yang lain ada yang lebih berat lagi nih dari kita gitu, rasanya jadi malu karena kita nggak bersyukur. Lalu yuk bangun, kasih motivasi diri, dan ternyata alhamdulillah support system kita juga ngebangun, itu yang penting. Plus satu lagi, ibu bilang tadi kita gabung yuk di komunitas, ibu ikut pramuka gitu. Ya, pramuka. Sepertinya itu sih lebihnya gitu ya. Apapun sebetulnya sih tidak melulu pramuka ya, ketika ada kita di ekskul macam-macam ya, ada mungkin paskib, ada itu ternyata tanpa kita sadar itu kita sedang membangun rasa percaya diri di situ gitu. Berarti tuh rasa kepercayaan diri tuh nggak cuma timbul dari diri kita Dari sendiri, ya, juga ada dari orang-orang lingkungan. yang juga ikut ngebentuk gitu. Jadi makin kuat akhirnya. Ketika kamu ada di sini hari ini, kamu sudah diberi amanat, itu harus disyukuri gitu. Itu harusnya tumbuh, percaya diri makin tumbuh. Mungkin tadi bangun dengan self talk positif kita gitu. Aku bisa. Ketika kamu bilang bisa, kamu akan belajar. Jadi ternyata gitu ya, kita itu harus punya mindset yang grow, tumbuh gitu. Pola pikir yang tumbuh. Jadi kamu tanpa sadar, kan aku udah dipercaya, masa aku mau gini-gini aja sih? Nggak mungkin dong. Oke, aku mau cari tahu. Akhirnya itu tuh orang makin percaya lagi. Ayo kamu ya, tolong kamu. Nah itu percaya diri kita tuh tumbuh dari situ. Itu yang ibu bilang, tidak hanya dari dalam melulu, ikhtiarnya iya, tetapi ketika orang sudah makin terus melihat kita loh, bukan kita minta gitu ya, tapi orang yang menilai kita, oh ini oke nih, gitu. Itu yang makin menguatkan gitu. Kredibilitas orang sama kita jadi tumbuh. Unexpected banget ya, ternyata ibu ini pernah ikut softball. Iya. Itu kita nggak pernah tahu kok, ternyata ibu ini pernah ikut softball. Yang aku tahu tuh Bu Ibu itu cuma ya kayak ikut organisasi kayak pramuka kayak gitu-gitu Iya. kan. Aku nggak tahu juga nih kalau misalnya Bu Ibu itu ikut Softball. softball. Sampai di SMA, selama SMA itu ibu ikut softball di bis 3, di bis. Kok bisa tertarik Dan masuk di softball itu softball. kayak mana, Bu? Mungkin bisa ceritain. Tertariknya begini, jujur kan kalau softball, ada yang softball nggak ya nih di kalian? Tahu nggak ceritanya tentang softball? belum Belum ada, ada. belum ada. Softball tuh kalau di eranya ibu dianggap olahraga yang mahal gitu ya. Lihatnya kok seru ya, kayaknya larinya nggak banyak tapi butuh cepat gitu. Ini olahraga yang kayaknya butuh teknik untuk mengolah fisik secara lebih gitu sih yang ibu. Karena kan kita tuh lari kita tuh dikit sekali, set, bersatu dua tiga gitu ya. Kecuali yang jaga gitu, yang kalau kita lagi di posisi menjaga mungkin yang outfieldnya luar biasa gitu. Tapi untuk kita gitu ya, ketika kita sedang harus hit, pukul, lari itu bersatu itu dikit hanya berapa ini, tapi kita butuh lebih ke strategi. Yang bikin ibu penasaran itu, oh strategi ya gitu, bagaimana kita bisa mencapai sampai ke full set, lari satu putaran terus dapat poin, itu kayaknya luar biasa gitu, challenge-nya tuh dapet gitu, itu yang ibu suka. Kemudian ya jujur memang kayaknya keren aja gitu. Memang keren sih, Bu. Keren Kita aja sampai sih ibu lihat speechless. gitu. Tapi dari keren itu menumbuhkan rasa suka dan hobi Iya, juga kan Ibu? ternyata kita memang itu tadi ibu bilang timnya itu memang harus solid gitu kan. Kenapa? Kerjasamanya harus luar biasa loh yang jaga itu, nih bola kemana saya harus lempar Iya. gitu kan. Kalau ya semua lah olahraga itu kan begitu ya, dan akhirnya kita menyadari dengan itu kita jadi punya jiwa sportivitas yang tinggi. Kita nggak jadi orang yang cengeng, nggak jadi orang yang gampang bete gitu, nggak terus nyalahin orang gitu. Kenapa? Aku butuh orang banget ternyata. Dan itu membangun itu nggak gampang gitu ya. Yang kita ngerikan satu dalam hidup ini satu ya, jadi orang sombong. Itu yang paling kita takutin. Kenapa? Itu bukan punya kita loh gitu ya. Kalau perlu kita tuh kalau doa satu terakhir titipkan gitu, ya Allah kasih aku semua tapi jangan kasih sombong gitu. Iya, iya. Jangan kasih sombong ya Allah, aku takut gitu kalau dikasih sombong gitu. Itu yang kita ngeri gitu, nggak punya kita. Jadi ketika kita banyak berkomunikasi, banyak berkumpul dengan sahabat gitu, insya Allah sih, oh ternyata saya itu butuh orang ya gitu. Itu membunuh sombong juga gitu. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi Iya, hidup kita. iya. Karena kan
manusia hakikatnya makhluk sosial kan. Iya, Iya, makhluk iya, betul. sosial. Iya kan, coba dong siapa yang bilang ketika Firaun sombong akhirnya dia lewat gitu kan. Iya. Ketika si siapa pembuat kapal Titanic sombong, ini kapal saya keren nih, nggak akan terkalahkan oleh apapun, dia kena batu karang selesai, gitu kan. Nah itu sombong tuh yang seperti itu yang kita jauh-jauh lah dari itu gitu ya. Jadi kamu kalau lihat teman menyendiri belum tentu juga dia orang sombong gitu ya, tapi mungkin itu tadi perlu dirangkul, perlu diajak gabung gitu, karena ngeri gitu kalau dan ibu yakin sih pasti mereka juga tersiksa sebetulnya ketika mereka hidup dengan sendiri. Sendiri gitu. Bayangkan dong, sampai akhir nggak sih kita butuh orang? Iya, benar-benar sampai Iya dong. akhir. Nggak mungkin dong jalan ke tempat peristirahatan terakhir Iya. sendirian. Sendiri Ya, ya. bahkan Itu sampai serem kita sih, udah gitu kan. Itu serem Nah. sih. orang ya Bu ya. Iya, kita harus ingat itu juga pada akhirnya gitu kan. Muaranya ke situ juga dan nggak tahu kapan gitu kan. Iya, betul sih, Bu. Berarti setiap hal yang kita lakuin selagi positif tuh pasti ada hikmah dan nilai yang kita Iya, dapetin harus. dari hal itu ya. Keren, betul. Kita itu harus bisa menangkap hikmah. Iya, Apa kuncinya betul. hikmah tuh? Hikmah, kenapa? Itu pelajaran loh hikmah itu gitu. Ketika kamu ada satu, sekarang deh kita duduk gini, ada nih harus dapet hikmah nih, aku duduk di sini, kok bisa ya aku di sini gitu kan? Itu harus diambil hikmahnya gitu. Orang cerdas itu orang yang bisa mengambil hikmah kehidupan. Kenapa? Kan tadi kita sepakat ya di awal bahwa hidup itu manajemen masalah. Iya, Iya, betul, Bu. manajemen masalah. Manajemen masalah, ketika kamu dapat hikmah itu kamu dapat solusi untuk ngebunuh masalah tadi. Akhirnya ya enjoy aja deh masalah. Oh apa sih yang nggak bisa selesai? Kata Allah, kamu saya kasih ujian nih, tapi ada loh solusinya gitu. Jadi asik gitu kan. Jadi hikmah itu nggak cuma diambil dari hal yang menyenangkan Iya, gitu, hal yang betul. menyedihkan tuh Betul, juga justru menghasilkan itu lebih hikmah. mahal gitu. Jadi kalau orang bilang pengalaman itu guru yang paling berharga gitu kan. Iya, 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 Kamu Kamu betul. udah pernah jatuh loh gitu, tapi kamu gak ngambil hikmah, jatuh lagi loh kamu nanti gitu. Tapi ketika kamu udah dapet hikmah, oke saya jatuh kemarin karena saya nggak perhatiin jalan nih gitu kan, itu sederhana gitu, berarti saya harus lebih hati-hati, kan gak jatuh lagi dong gitu. Iya, betul, betul. Coba dong kalau nggak ngambil hikmah, ya keulang lagi gitu. Ulang lagi, Betul. Jadi betul. selalu ada hikmah dari semuanya. Oke, ternyata public speaking ini bisa nyampe Kemana-mana ya. Kemana-mana gitu. Saking Obrolan serunya kita juga obrolan kemana-mana ya. kita hari Iya. ini nih. Ini kalian juga kan ke depannya harusnya ya pastilah Iya. ini sudah dipercaya duduk di sini gitu kan. Oh, berarti Jadi masih sudah ada agak grogi kansnya. dikit sih, Bu, tapi- Ya, apa. Alhamdulillah bisa Iya. mengatasi sejauh ini. Benar, kalau kita siap, relax, ciptakan aja suasana yang nyaman, gak ada tuntutan gitu ya. Iya. Iya, nggak ada. Pasti akhirnya nanti jalannya lancar. Tapi Bu, sebelum kita ngelakuin podcast ini kita tuh udah riset-riset Iya, dulu nih kita tentang Gitu udah ya, Wiwi. kepo-kepo dulu ide tentang Oh, ini. iya. Ada nih yang Wow. bikin aku penasaran ini. Kemarin itu tuh Ibu ada nih kayaknya aku lihat postingan Instagram Ibu lagi kalian jalan-jalan. Iya, Wow. kita kan stalker handal. Waduh. Kira-kira nih Bu, Ibu ini berarti hobi liburan ya? Ya. Nah, dari liburan-liburan itu tuh ada nggak sih Bu pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang baru yang Ibu dapatkan tuh Iya. dari jalan-jalan itu tuh? Iya, iya, pasti gitu. Memang salah satu hobi ibu selain baca gitu ya. Bacanya juga nggak banyak sih yang ibu baca tuh, kadang kalau ibu suka baca artikel gitu kan. Kemudian ibu novel beberapa ibu suka baca, dan nonton film sebetulnya sampai hari ini. Nyaris kalau di malam Sabtu gitu, besok nggak sekolah nih atau malam Minggu itu lagi bete-bete nonton film. Film Tapi apa itu kan Bu? di kita nggak ada bioskop. Iya. Harus ke XX1 jauh ya gitu Jauh. kan. Kalau kita punya waktu yang cukup, akhirnya ibu pakai Netflix aja gitu di rumah, dia nonton macam-macam sih film-film yang apa ya. Tapi ibu kurang suka film Indonesia karena kalau horornya juga horornya betul-betul nakutin. Aku juga kok, Bu. Ya, Gitu ibu suka film-film action gitu, kayak John Wick, itu ibu suka gitu kan. Kemudian ibu suka film, kalau drama ibu kurang suka gitu. Film apa ya? Action yang- Film-film misteri lah gitu ibu suka thriller. sih. Ya, film thriller gitu. Kemudian drakor suka dikit gitu. Drakor apa nih, Bu? Anak-anak. Drakor Drakor. apa ini, Bu? Yang paling berkesan Landing Crush, Iya, aku nonton. Captain Ri. Iya, Oh, betul, iya, betul, Ya, betul, betul. itu ibu suka sih, karena apa ya,
secara visual memang bisa kita akui Korea itu lebih dapat Iya, secara betul. visual. Visual. Desain rumah, mungkin pemainnya dan lain-lain itu memang secara visual enak dilihat sih. Gitu. Betul sekali, Dan Bu. kalau nggak ngikutin dramanya sampai habis penasaran. Akhirnya kan terus ngikutin sampai habis. Iya, betul. Terus jalan-jalan ya ibu suka karena memang bahkan di Quran ada loh yang mengatakan manusia itu harus berjalan-jalan loh, lihat nih ciptaan Allah tuh di mana-mana ada Iya, banyak. ada, Nggak harus pakai uang banyak, nggak harus jalan-jalan keliling metro aja yang belum pernah kita lihat boleh sih sore-sore gitu kan naik motor. Agak-agak nyasar dikit nggak apa-apa, malah jadi tahu. Iya, gitu. iya. Jujur ibu suka lihat jalan yang belum pernah ibu lewati. Kok ini ada jalan ke kiri ya, kayaknya nggak pernah lewat yang yuk gitu. Akhirnya berusukan nggak tahu sampai kemana nyasar. Tapi kan sekarang ada Maps. yang ngebantu ya, gitu. Iya. Ada map. Tapi itu yang seru. Dan kemarin kita memang ada satu momen ketika kita sama-sama jalan-jalan rame-rame gitu ya. Kalau orang sekarang bilang healing ya. Iya, healing. Bu. Ya, tujuannya yang pasti itu tadi, melihat sesuatu yang baru, mungkin nanti terus kan dapat hikmah gitu. Jadi, oh ternyata gitu. Banyak ya yang bagus-bagus selama ini yang kita tahu. Oh banyak ya ternyata yang lebih keren dari kita gitu Iya, kan. iya. Akhirnya nggak jadi sombong. Iya, betul. Kirain kita aja yang paling keren. Ternyata banyak ya. Nah, akhirnya wah gitu. Kita bisa melihat ciptaan Tuhan lebih dekat, tadabur alam. Ibu suka tadabur alam sih gitu. Karena pramuka itu kan karena ibu anak pramuka, jadi ya memang belajarnya kan dari alam gitu. Jadi ternyata mendekat ke alam itu mendekatkan juga pada Tuhan. Oke. Gitu. Jadi di yang alam-alam itu Ibu, apakah Ibu pernah Apa? buat jalan-jalan untuk bercengkrama dengan alam kayak kemah atau segala Ya macam? udah pasti, scout kan ya pramuka itu Iya. kan belajar di alam terbuka. Sebenarnya pramuka itu konsepnya kan, belajar di alam terbuka. Akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang wah luar biasa ya, ini ciptaannya Tuhan gitu kan. Satu contoh ketika kita lihat satu pohon aja gitu ya, dapat ilmunya nih gitu. Masya Allah, ternyata Allah tuh ciptakan pohon ini tujuannya begini toh. Oh Allah tuh ciptakan tumbuhan ini bentuknya begini. Kok kenapa buahnya nggak di bawah? Kok buahnya di atas? Itu dapat jawaban semua gitu dari ciptaan Tuhan tuh seperti itu. Terus kan secara otomatis ketika kita lihat pemandangan yang cantik kan, Masya Allah gitu kan, luar biasa. Akhirnya kita ingat lagi yang nyiptakan gitu. Kemudian apa ya, kita lihat fenomena-fenomena di sekeliling kita lah. Ternyata sesuatu yang keluar dari rutinitas kita gitu kan. Itu akan membuat kita Oke. jadi lebih punya banyak pengalaman. Oke, ternyata udah cukup banyak ya hal-hal yang kita bicarain sama Bicarain Bu dari Wiwi. tadi ini nih, mengalir terus Iya, seperti malah air sampai, gitu. Melebar kemana-mana Mana-mana di udah kan. ekskul segala macam. Oke Ibu, jadi di sini kita mau berterima kasih karena Ibu sudah bersedia hadir ngobrol-ngobrol sama Ajeng sama Safira juga. Sudah meluangkan waktunya di antara kesibukan-kesibukan Bu Wiwi. Mungkin Ibu memiliki kesan ataupun pesan untuk teman-teman yang nonton sebelumnya dari podcast kali ini. Baik, terima kasih Safira, Ajeng. Salah? Iya. Ajeng, Safira, terima kasih udah beri kesempatan juga dengan Ibu untuk Ibu makasih lah udah diundang di sini. Ya. Terima kasih untuk tim podcastnya Semansa, keren. Mudah-mudahan ke depan nih jadi media gitu ya buat kita belajar, media buat kita berbagi, sharing hal-hal yang baik gitu ya. Dari kita untuk kita judulnya, dan untuk pesan Ibu untuk seluruh siswa Semansa, percayalah bahwa dari kita semua itu memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah. Jadi tolong jangan sia-siakan. Allah ciptakan kita sebagai sebaik-baiknya umat gitu ya, sebaik-baiknya ciptaan. Jadi never give up judulnya gitu ya. Jangan Never pernah give up. nyerah, terus berikhtiar, terus doa, dan doa Ibu untuk kalian semua. Insya Allah kalian menjadi orang-orang hebat yang bisa membanggakan keluarga, bisa menjadi orang-orang yang sukses mengharumkan negeri ini dan terus menjunjung nilai-nilai agama. Itu dari Ibu. Oke, terima Sukses kasih. untuk Bu. semua. Terima kasih Safira, Ajeng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian mendapatkan suatu hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang telah disampaikan oleh Bu Iwi. Baik, sebelumnya saya Syafira Skarintias. Dan saya Wisa Ajeng Salsabila Putri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.